Tahukah kamu, WHO melaporkan pada tahun 2024 sebanyak 287.000 ibu mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan. Nah, di Indonesia sendiri pada tahun 2023 tercatat kasus 4.482 kasus kematian ibu. Salah satu penyebabnya adalah pada komplikasi pada masa nifas. Nah, apa itu masa nifas? Masa nifas itu dimulai ketika lahirnya plasenta dan berakhir ketika rahim kembali seperti semula. Waktunya itu berlangsung selama 6 minggu atau 40 hari. Nah, walaupun sering dianggap masa nifas itu adalah masa pemulihan, namun masa nifas mempunyai banyak resiko, teman-teman. Yaitu ketika jika tidak ditangani dengan baik dan tepat, itu bisa menyebabkan resiko dan komplikasi serta menyebabkan kematian kepada ibu. Apa aja sih komplikasi yang dapat membahayakan pada masa nifas? Yuk kita cari tahu. Yang pertama ada perdarahan postpartum. Apa sih yang dimaksud dengan perdarahan postpartum itu? Perdarahan postpartum adalah perdarahan berlebihan setelah melahirkan. Pada persalinan normal lebih dari 500 ml dan pada persalinan sesar lebih dari 1.500 ml. Tahukah kamu penyebab perdarahan pada masa nifas? Nah, penyebabnya itu ketika rahim tidak bisa berkontraksi dengan sempurna, adanya luka atau trauma di jalan rahim, gangguan pembukaan darah, serta infeksi. Lalu penanganannya itu, yang pertama, tim medis harus bertindak cepat dan terkoordinasi. Lalu diberikan oksitosin untuk membantu rahim berkontraksi dan menghentikan perdarahan. Yang kedua itu ada eksplansia. Apa sih eksplansia itu? Eksplansia adalah kejang tiba-tiba disertai penurunan kesadaran. Nah, biasanya ibu nifas itu memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Nah, apa sih gejalanya itu? Gejalanya itu ada 3. Yang pertama, mata terpaku dan tubuh bergetar, lalu tubuh kaku dan lalu kejang-kejang. Nah, yang ketiga itu ibu tidak sadar atau ibu tidur terlalu lama. Nah, untuk penanganannya gimana sih? Yang pertama, pastikan jalan nafas dan sirkulasi ibu tetap aman. Yang kedua, berikan MGSO4 untuk mengontrol kejang. Dan yang ketiga, berikan obat antihipertensi seperti nifedipin sesuai anjuran dokter. Yang ketiga itu ada infeksi postpartum. Apa sih yang dimaksud dengan infeksi postpartum? Jadi, infeksi postpartum adalah infeksi pada organ reproduksi setelah melahirkan. Biasanya ditandai dengan demam tinggi, nyeri, atau luka jahitan yang berbau dan bernanah. Penyebabnya itu bisa terjadi karena pemeriksaan dalam yang tidak steril dan persalinan yang lemah. Untuk penyebabnya itu yang pertama, luka perineum, darah, bengkak, bahkan demam. Yang kedua, loh ya atau dia nifas berbau. Dan yang ketiga, ibu lemas, demam, bahkan sampai sesak nafas. Nah, di sini juga ada penanganannya loh. Yang pertama itu pemberian antibiotik hasil pemeriksaan. Yang kedua itu dan penelitian juga menunjukkan bahwa aloe vera atau lidah buaya dapat menyembuhkan luka perineum yang bersifat antibakteri, antiinflamasi, dan mempercepat penyembuhan luka. Masa nifas bukan hanya sekadar masa istirahat, namun merupakan masa pemulihan dan kewaspadaan. Ibu nifas juga perlu mengenali tanda bahaya seperti perdarahan, kejang-kejang, dan juga demam tinggi. Lalu menjaga kebersihan area kewanitaan, mengonsumsi makanan yang bergizi, dan segera periksa ke tenaga medis jika ada keluhan. Jadi ibu, jaga generasi. Karena bangsa yang sehat melahirkan ibu yang kuat. When I try to make plans more than 2 hours in advance.